Halo, perkenalkan, saya Tania Maulida Santoso, mahasiswa semester 2 Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Selama beberapa hari yang lalu, saya telah melakukan penelitian kecil tentang kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam ragam ilmiah oleh mahasiswa pendidikan bahasa Jepang. Dari yang saya teliti, ditemukan bahwa kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam ragam ilmiah oleh mahasiswa pendidikan bahasa Jepang bisa terjadi karena beberapa faktor. Pertama, kemungkinan kurangnya pemahaman tentang struktur dan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Kedua, pengaruh dari bahasa utama yang dipelajari, yaitu bahasa Jepang, yang dapat mempengaruhi tata bahasa dan kosakata yang digunakan. Ketiga, kurangnya latihan dan pemahaman dalam menulis ragam ilmiah dalam bahasa Indonesia secara konsisten. Kesalahan tersebut perlu diidentifikasi dan diperbagi melalui pembelajaran yang lebih intensif tentang tata bahasa dan penulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia. Permasalahan, kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan ragam ilmiah oleh mahasiswa pendidikan bahasa Jepang dapat mencakup beberapa aspek, seperti 1. Kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan bisa terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman terhadap aturan ejaan bahasa Indonesia, terutama bagi mereka yang lebih fokus pada pembelajaran bahasa Jepang. Selain itu, pengaruh dari bahasa asing yang sedang dipelajari juga dapat memengaruhi penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Misalnya, struktur ejaan dan penggunaan huruf dalam bahasa Jepang yang berbeda dengan bahasa Indonesia dapat membingungkan bagi mahasiswa dalam menulis ragam ilmiah. 2. Kesalahan penggunaan kata. Kesalahan penggunaan kata dalam penulisan ragam ilmiah oleh mahasiswa pendidikan bahasa Jepang dapat meliputi penggunaan kata yang tidak tepat dalam konteks tertentu, kekeliruan dalam pemilihan sinonim, atau penggunaan kata yang tidak baku atau tidak standar dalam bahasa formal. Hal ini dapat memengaruhi kejelasan dan kesesuaian makna dalam tulisan akademik mereka. Yang ketiga, kesalahan struktur kalimat. Kesalahan struktur kalimat dalam penulisan ragam ilmiah oleh mahasiswa pendidikan bahasa Jepang dapat mencakup penggunaan kata sandang yang tidak tepat, kesalahan dalam urutan kata, dan kurangnya kohesi antar kalimat. Hal ini dapat memengaruhi pemahaman pembaca terhadap isi ragam ilmiah tersebut. Yang terakhir, yaitu kesalahan struktur paragraf. Kesalahan struktur paragraf dalam penulisan ragam ilmiah oleh mahasiswa pendidikan bahasa Jepang dapat mencakup penggunaan struktur yang tidak kohesif atau logis, kurangnya pengembangan ide, serta ketidaksesuaian antara topik kalimat dan konteks paragraf secara keseluruhan. Hal ini dapat mengakibatkan kebingungan bagi pembaca dan menurunkan kualitas keseluruhan dari ragam ilmiah tersebut. Contoh kesalahan ejaan, kata, kalimat, dan paragraf adalah sebagai berikut. Ejaan. Contoh 1. Masyarakat Jepang sangat menghargai kesopan santunan. Kesalahannya yaitu kesopan santunan seharusnya sopan santun. Contoh 2. Masyarakat Indonesia sangat menghargai keberagaman cultur. Kesalahannya yaitu kesalahan pada kata cultur seharusnya kultur. Kata. Contoh 1. Para masyarakat harus menjaga kelestarian alam. Kesalahannya yaitu penggunaan kata para yang tidak tepat, seharusnya masyarakat saja. Contoh 2. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik akan meningkatkan komunikasi antar individu. Kesalahannya yaitu penggunaan kata individu yang kurang tepat, seharusnya orang atau manusia. Kalimat. Contoh 1. Dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk berkomunikasi dengan baik. Kesalahannya yaitu kalimat terlalu umum dan kurang mendukung argumen. Contoh 2.
Kesalahan ejaan ini dapat dihindari dengan memeriksa kamus. Kesalahannya yaitu kalimat terlalu sederhana dan kurang menjelaskan secara mendalam. Paragraf. Contoh 1, paragraf yang tidak memiliki kesatuan tema atau alur yang jelas. Contoh 2, paragraf yang terlalu pendek atau terlalu panjang sehingga sulit untuk dipahami. Selanjutnya, penelitian kecil ini menggunakan metode analisis kesalahan interferensi bahasa. Meneliti kesalahan yang disebabkan oleh interferensi bahasa Jepang dalam penulisan bahasa Indonesia. Ini dapat mencakup kesalahan dalam struktur kalimat, pemilihan kata, dan penggunaan tata bahasa yang berbeda antara kedua bahasa. Interferensi bahasa Jepang dalam penulisan bahasa Indonesia bisa menyebabkan beberapa kesalahan, seperti 1. Struktur kalimat. Bahasa Jepang dan Indonesia memiliki struktur kalimat yang berbeda. Misalnya, dalam bahasa Jepang, subjek seringkali ditempatkan di akhir kalimat, sementara dalam bahasa Indonesia, subjek biasanya ditempatkan di awal kalimat. Kesalahan ini dapat terjadi ketika penutur bahasa Jepang mencoba menulis dalam bahasa Indonesia dengan mempertahankan urutan kalimat yang sama seperti dalam bahasa Jepang. 2. Pemilihan kata. Kata-kata dalam bahasa Jepang dan Indonesia tidak selalu memiliki padanan yang langsung satu sama lain. Beberapa kata dalam bahasa Jepang bisa memiliki makna ganda atau nuansa yang berbeda dari kata dalam bahasa Indonesia. Kesalahan pemilihan kata dapat terjadi ketika penutur bahasa Jepang menggunakan kata-kata yang kurang tepat atau tidak umum dalam bahasa Indonesia. 3. Tata bahasa yang berbeda. Bahasa Jepang dan bahasa Indonesia memiliki aturan tata bahasa yang berbeda. Contohnya, dalam bahasa Jepang, partikel seperti wa dan ga digunakan untuk menandai subjek dalam kalimat. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, subjek seringkali diindikasikan oleh posisi kata dalam kalimat. Kesalahan tata bahasa dapat terjadi ketika penutur bahasa Jepang menerapkan aturan tata bahasa Jepang ke dalam penulisan bahasa Indonesia. Untuk menghindari kesalahan ini, penting bagi penutur bahasa Jepang yang belajar bahasa Indonesia untuk memahami perbedaan antara kedua bahasa dan berlatih secara aktif menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks yang berbeda. Penggunaan kamus atau sumber daya belajar bahasa Indonesia juga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penggunaan yang tepat dalam penulisan. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam beragam ilmiah oleh mahasiswa pendidikan bahasa Jepang, yaitu yang pertama, penggunaan kamus dan referensi bahasa Indonesia. Mahasiswa dapat menggunakan kamus bahasa Indonesia atau referensi bahasa Indonesia yang kredibel untuk memeriksa ejaan, tata bahasa, dan kosakata yang digunakan dalam penulisan ragam ilmiah. Yang kedua, konsultasi dengan dosen atau pembimbing. Mahasiswa dapat berkonsultasi secara berkala dengan dosen atau pembimbing mereka untuk mendapatkan umpan balik tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan ragam ilmiah. Dosen atau pembimbing juga dapat memberikan saran dan arahan tentang cara memperbaiki kesalahan bahasa Indonesia. 3. Menggunakan perangkat lunak pemeriksa ejaan dan tata bahasa. Mahasiswa dapat menggunakan perangkat lunak pemeriksa ejaan dan tata bahasa seperti Microsoft Word atau Grammarly untuk memeriksa kesalahan ejaan dan tata bahasa dalam teks mereka sebelum diserahkan. Yang terakhir yaitu peer review, melibatkan sesama mahasiswa atau rekan dalam proses peer review juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan bahasa Indonesia dalam ragam ilmiah. Dengan memberikan umpan balik satu sama lain, mahasiswa dapat saling membantu untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia dalam penulisan mereka. Sekian penjelasan tentang kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam ragam ilmiah oleh mahasiswa pendidikan bahasa Jepang. Terima kasih.